selalu haus. Haus akan kepuasan. Apapun itu, terserah ya. Oh, iya betul. Itu sih, pasti gue sih setuju sebenarnya dengan semua hal itu. pekerjaan pasti ada problemnya gitu. Iya. Oke, balik lagi bersama gua Ilham selaku co-host baru lah di podcast ini. Kita kali ini kedatangan siapa? Kenalan dong. Siapa? Brenda. Yeay. Nah, Brenda ini di Pinterprint itu apa Kak? Lu jatuhnya di sini? Sales marketing. Sales marketing ya? Iya. Oh iya. Kalau lu? Gue Rizal, gue dari Tadi sih sebenarnya. AE. AE. itu apa? Iya, itu. Account eksekutif. Buat yang nggak tahu. Sangat eksekutif banget berarti AE. Parah. Gitu. Oke. Kita sih sebenarnya di sini mengusung tema marketing karena berbau dengan arah kepresidenan alias Pilpres tahun ini. Pilpres juga ada marketingan. Oh ya? Iya. Kata siapa lu? Serius? Nggak mungkin dia nggak punya tim marketing. Buzzer itu ya? Iya, bisa jadi tim buzzer. Oh, kayak yang di depan satunya ya? itu dia tuh. Mirip Lu sih buzzer saya. mana? Kosong dikit. Nah, oke, kita balik lagi ke area Pinterprint nih. Lu udah berapa lama Kak di Pinterprint? 3 tahun? Cukup lama ya. Tapi lu di dunia marketing Lama ya? Kayak 5 tahunan kurang lebih. 5 tahun? 6 tahun? Wow, cukup lama sebagai marketing. Kalau lu Jal, Gue baru sih. di dunia marketing? Yes. Selaku gue gak enak banget angle-nya anjir. Lu nyender. Iya makanya udah nyender. Kan sekonfinya ya. Iya sih benar. Ya baru sih kalau misal dibilang kalau misal kantoran gitu kan masih baru gitu, kayak di sini juga masih baru. Berarti Tapi lu kalau awal kerja di sini juga di sini juga. Harus di sini nih. Wih, keren. Mantap. Mukanya ngeselin banget. Tapi kalau di dunia marketing tuh apa sih yang menurut kalian nih yang susah gitu, yang menurut lu buat lu emosi atau apa gitu? Ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri di dunia marketing atau di dunia sales? Gue sih orangnya gak emosian ya. Hmm. Jadi gak ada emosi sih. Tapi Sepakat. melimpahinya, maksudnya kayak ya lu kesel lah dengan customer. Enggak sih, sebenarnya itu bukan soal kesel atau enggak ya. Namanya produksi sebagai sales dan marketing kan pasti ada aja problemnya. Iya betul. Itu sih, pasti gue sih setuju sebenarnya dengan semua hal itu. pekerjaan pasti ada problemnya gitu. Iya. Tapi yang bikin ribet itu biasanya sebelum produksi sih. Karena kita harus benar-benar make sure bahwa produk yang customer gue Emang main pameran nih. bahwa customer yang customer purchase sama kita itu sesuai dengan spesifikasi yang mereka mau gitu, kuantitinya, ukurannya, desainnya, warnanya, bla bla bla. Jadi sebetulnya repot di develop awalnya sih. Gitu. Kayaknya dia jangan di situ deh. Lu yang bener Teh. Tahu Liatin deh. kamera. Ih, dia kanan kiri ngap. Takut overheat soalnya. Terus aduh tadi gue lupa. Makin enak. Iya emang kayak lu diem Teh, lu duduk diem Duduk gitu diem Teh. liatin. Udah liatin aja kameranya. Terus kalau menurut lu tuh apa sih yang buat memacu lu kalau buat lu tenang sebagai sales itu apa? Yang buat lu mood lu balik lagi gitu biar nggak berantakan. Ya after setelah develop itu yang rumit itu di awal gitu, kita kan ada proses sampel dan lain-lain itu yang paling repot sebenarnya di awal. Tapi afternya kan kita dapat PO dari customer, ya itu sebenarnya kepuasan tersendiri sih buat kita. Ketika sudah PO tuh. Betul gitu, kita bisa develop produk yang customer mau, itu kan sebenarnya sebagai sales dan marketing itu adalah kepuasan sendiri. Betul. Terus apalagi ketika udah selesai produksi, terus barangnya dipasarkan,
Misalnya dipasarkan di tempat-tempat yang komersil kayak misalnya di supermarket atau apa, terus ketika kita ngelihat itu barang Iya. develop kita itu kan Iya sih, jadi seneng, tambah iya plus benar-benar. lagi. Produksi Gitu. Ini di produksi kita nih, iya benar-benar. Gitu. Kalau lu Jal nih, Gimana? treatment lu gitu biar kayak lu tenang dalam menghadapi customer, biar lu nggak emosi juga. Emosi sih nggak pernah sih, cuman kayak ya udah hadapin aja gitu, pasang badan. Maksudnya pasang Pasang badan. badan tuh kayak ya siapin aja, maksudnya kayak mau serumit apapun ya udah jalanin aja. Kalau misal mau tenang juga ya tenang-tenang aja sih so far. Kayak Iya sih, gua bawa enjoy aja, karena kalau misalnya Iya, terlalu iya. dipikirin yang ada malah stres, numpuk, overload ntar otak. kalau misalkan lu nggak tembus di bulan itu, kan ibaratnya sales atau marketing kan ada apa sih namanya? Ada targetnya kan. Nah itu kalau lu nggak tembus targetnya gimana tuh Kak? Mati udah. Mati. Lu aja. Apa yang buat Iya itu yang belakang kamera aja tuh yang kena tuh. apa yang buat lu apakah gua kedepannya nih nanti harus gini-gini lagi. Ada Jadi- yang salah kah di bulan ini? Oke, sebetulnya sebagai sales dan marketing pasti harus punya pribadi yang suka challenging dulu gitu. Karena kalau misalnya lo nggak punya pribadi yang kayak gitu, kayaknya kurang pas buat masuk di tim sales dan marketing. Sepakat. Ya, Jadi iya, benar-benar. kalau ketika misalnya sebenarnya kita jangan ngelihat atau jangan negative thinking dulu ya, oh nggak tembus nih atau kayaknya gue nggak bisa deh, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi harus positive thinking dulu. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya ya, kita kan Iya. nggak pernah tahu tiba-tiba misalnya emang at the end targetnya mencapai atau enggak. Yang penting kita udah berusaha dulu sih menurut gue. Karena semakin banyak lo berusaha, semakin banyak peluang yang akan lo dapet juga. Menurut Iya gue sih, iya gitu. benar-benar. Jangan Soalnya kan lihat akhir. banyakan orang tuh yang berpikir anjing jadi sales tuh berat juga gitu. Lo maksudnya. Iya, gua dulu jadi sales coy. Sales Isuzu sama JNT Cargo. Oke. Makanya gua nggak sanggup mungkin ya, bukan fashion atau bidang gua gitu. Jadi ya udah gua tinggalin hal itu. Oh akhirnya ya. Iya, berat sih menurut gua, pikulan sangat berat. Iya. Karena kan ujung tombak dari setiap perusahaan itu adanya di dunia sales Iya. sama marketing. Betul. Lu nggak ada sales mati, lu nggak ada sales mati, men. Nggak bisa gajian. Iya. Nggak bisa gajian. Bisa jualan, Gak digaji lo nggak kayak digaji yang lu. itu. Yang tadi lu chat. Iya, 50% dipotong. Nah itu sih sebenarnya menurut gue itu juga jadi tanggung jawab terbesar tim sales dan marketing. Sebetulnya gue orangnya sometimes overthinking ya. Kayak misalnya udah di rumah pun atau weekend pun kayak gue ngeliat penjualan gue atau teman-teman yang lainnya belum tercapai nih, aduh gimana caranya ya gitu. Sebetulnya di luar jam kerja pun masih mikirin hal itu gitu. Oh, sampai ke bawah ke rumah ya? Oh ya iyalah Bu. Tentu. Pelayanan Emang ya? dengan customer juga itu. salah Iya, satunya. karena sales dan marketing juga pelayanannya kita balas chat customer harus 24 jam. Itu prinsip dari lu sendiri atau dari pihak kantor? Memberikan servis terbaik sih sebenarnya Kita kita. sendiri dan kita as a sales dan marketing harus punya Poin itu tersendiri poin itu. itu tersendiri. Harus berpikir kayak gitu. Karena kita nggak keren bisa juga. cuman misalnya office hour, maaf ya Kak, di luar jam kantor. Sales apaan lu? Oh iya, DBT ya, takutnya DBT. Kita kan nggak tahu juga tipikal si customer-nya kayak gimana kan. Entah yang recet juga kan banyak. Tapi pengalaman lu nih Kak berdua, apa namanya, tipikal customer menurut lu tuh kayak gimana sih? Lu dong. Tipikalnya kayak gitu. Tipikal Yang apa lu nih? pernah dapet dari ngeselin sama yang bener-bener baik. Ngeselin dulu aja deh. Mau ngeselin dulu. Iya, ngeselin dulu kan. Kita nggak usah nyebut Jangan merek. nyebut nama ya. Iya, nggak boleh nyebut nama. Tapi nggak apa-apa, lu Bismillah. Eh, Aduh, minum dulu lah. harusnya sih sebelah gue juga udah tahu ya. Jadi waktu itu pernah ada customer juga. Pernah apa lagi dijalankan nih? Ada. Ada ya. Oh, ada. Ada customer. Dia itu pertama permintaannya dari dia itu emang bisa dibilang tuh cukup spesifik dan detail. Cukup spesifik dan detail. Yang dimana ketika kita masih discuss untuk ngedevelop produknya itu juga kan perlu apa ya, persiapan yang benar matang sebelum naik cetak ya kan. Betul, betul. Itu dari situ juga udah sempet Gonjang anjing. gonjang ganjing lah, ada goyangan lah ya. Ada goyangan lah. Nah, masuklah ke proses cetak itu emang kalau misalnya dari produksinya sendiri sih
sedikit ada kendala juga. Cuman itu yang bikin ribetnya ya. Itu kayak bisa kayak setiap hari, setiap jam tuh telepon. Jadi tipikalnya dia nggak mau texting, tapi dia mau langsung telepon. Oh, udah gitu ya, gitu ya tipikalnya. Gue mandi pernah bawa HP. Buat apa lu? Buat teleponan, coy. Standby. Barangkali ada customer, dia lagi mandi. Emang Ya. kalau lu apa? Kalau lu apa? Pernah juga. Buat apa? Hah? Buat apa? Di YouTube. Terus. Ya akhirnya kayak ujungnya cuman kayak nanyain produksi, pengiriman segala macem, speknya kayak gimana. Oh, ada sampai yang kayak gitu lu lagi mandi apa? Itu kalau lagi mandi bukan karena emang gara-gara customer sebenarnya. Cuman kan kalau misalnya kita tinggalin, bahaya juga gak enak gitu. Dia mau nggak mau mesti standby, bawa HP. Tipikal betean customer juga ngaruh ya. Sebenarnya umur orang, umur manusia ya. Iya. Kayak kan ada gen Gen Z, ya, ini gen kurang paham sih, milenial. Gen Z, gen apa lah gitu. Milenial. Nah itu juga mempengaruhi Iya, perilaku betul. seseorang. Betul, Gitu. lu Jadi percaya. kayak yang contohnya Rizal bilang, itu tuh emang umurnya tuh emang udah lumayan old lah. Berarti baby face. Iya. Ya. Kali ya. Baby face. Baby face sih. Iya. Boomer. Baby boomer. Baby boomer. Baby face bukan anjir. Kok baby face? Kok baby face? Iya. Ya, Baby bisa boomer. dibilang Iya. kriteria memasuki kriteria tersebut lah. Iya. Iya loh. Kalau- Itu yang sangat ini loh, yang sangat emosionalnya kayak labil gimana sih? Kayak Justru kayak tuh mereka menggebu-gebu gitu. lebih sukanya kayak di Ayomi gitu. Iya. Iya, Kayak di kita harus manja. menghormati mereka. Nah, kebetulan gue tipikal orang to the point. Gue tuh orangnya memang tipikalnya orang to the point. Jadi Iya. kalau ketemu orang yang kayak gitu terlalu banyak belibet bla bla bla, gue tuh nggak bisa. Tapi untung ya ada Bapak Rizal ini Yang bisa muka dua. yang bisa Sales tuh harus muka dua, coy. Bener. yang bisa melayani dengan Tapi bener gak? sabar. Sales tuh harus muka dua. Tergantung sih, tergantung kondisi. Ada yang harus fair-fairan, ada yang harus muka dua. Lanjut tadi yang tadi. Ya itu sih sebenarnya lu nggak bisa bener teks, mesti bener-bener by phone terus. Iya, jadi dikit-dikit apa-apa ngomong iya aja atau oke aja di ACC warna atau desain, maunya telepon, gak mau by text. Ribet ya, lumayan Iya. ribet ya menurut gua kalau kayak gitu. Ada lagi yang kelebihan, sorry. Yang buat lu enak tuh customernya nih. Yang buat enak. Iya, Oh nih, pernah enak. ada juga waktu itu. Tapi emang waktu itu sebenarnya customer terima-terima aja. Terima beres lah, bodo amat Iya gitu terima mau beres. jadinya Itu yang enak kayak gimana. gitu. Iya sih bener. Udah jadi kelar nih. Mas ada keren masalah udah gitu ya. Tapi sama dia it's okay lah. Ah, Nggak terlalu diambil rumit gitu. iya. Iya lebih enak yang kayak gitu sih. Kalau gue pernah nemuin, kalau ngomongin customer yang enak ya, gue pernah nemuin customer jadi dia kayak masih kecil sih UMKM. Dia ada permintaan box, terus kita developing dari awal, karena dia belum pernah punya packaging gitu. Oh iya. Dari awal dan lain-lain. Terus ketika gue ngasih sampel sama dia, ketika mau ACC dia tuh ngirimin makanan. Dulu Gift gue pernah gitu kayak gitu. ya? Iya, Wih, makanan keren. punya dia, nya itu. Karena dia bikin box untuk makanan dia. Nah dia ngirimin ke sini. Endorse kali itu kak. Iya salah satu endorse mungkin untuk Iya kita. sih, baik sih. Oh, yang baik ya. Tapi packaging ini salah satu tren lah ya di dunia sekarang lah, digitalisasi itu packaging itu sangat dibuat menarik gitu. Kalau menurut lu nih Kak, membuat produk box menjadi tren terkinian dalam dunia bisnis itu worth it atau enggak sih? Menurut gue worth it. Karena packaging itu bisa sebagai brand identity juga. Gitu, yang udah banyak dibahas kali ya, mungkin kalian juga betul. tahu gitu. Nah, dan itu pun benar gitu. Karena kalau misalnya kita jualan packaging terus cuman polos atau packaging yang asal-asalan, sebenarnya kan dengan ada namanya atau desainnya, Iya. itu kan jadi menambah harga jual juga. Oh, jadi orang tahu nih, oh ini mereknya Pinterprint atau oh ini mereknya apa gitu. Kalau misalnya cuman polos aja kan orang nggak tahu Iya sih, namanya apa. benar-benar. Dan itu ya bisa sebagai brand identity juga, Iya, branding juga sih branding jadinya. kan. Asik Branding impression kan, juga. Iya. Ya. Terus kayak kebanyakan orang kan mereka belum tahu misalnya beli skincare apa produknya, tapi
karena packagingnya menarik, dikemasnya menarik, desainnya juga bagus, orang kan juga tertarik gitu. Padahal dia belum tahu isinya kayak Iya, gimana. gatal Kualitas mata dalam aja kayak gimana nggak Iya. tahu. Gatal mata ya Kayak jatuhnya. lo ketemu cewek deh, yang dilihat kan pasti looks-nya dulu dong, ya kan? Aduh dulu. Iya lagi. Iya iyalah itu manusiawi Iya, itu kan. manusia. Karena kan nggak Tapi mungkin. iya nggak Dalam mungkin. kan kita belum kenal. Betul. Ya kan? Dalamnya maksudnya? Betul. Ya, Nah. perasaannya seperti apa, seperti Iya, itu. Iya benar. Tapi lu presiden pilih siapa? 4. Kok presiden ya? Aduh, karena masih isu politik kan. Emang lo milih berapa? Gue netral. Oh, Netral kayaknya berarti golput dong? Enggak. Oh enggak. Nggak boleh golput. Enggak. Iya. Terus kalau apa namanya challenging yang buat lu selain di dunia yang tadi lu sebut ya, challenge apa sih yang membuat lu kepusingan banget dalam dunia marketing? Banyak sih menurut gua. Tapi salah satunya please lah. Gua tahu itu banyak, tapi salah satunya yang menurut lu selain hal produksi yang tadi atau yang lain. Panutan dulu. Karena kan lu yang udah 6 tahun kak. Codang yang sudah 6 tahun. Apa ya yang bikin pusing? Iya, challenge yang buat lu pusing. Ya itu sih kalau misalnya hasil produksinya nggak sesuai sama yang customer mau. Oh, iya, Misalnya kalau itu ketika mah ya. produksi, sebetulnya kan produksi itu nggak mungkin perfect 100% kan. Pasti ada plus minusnya. Entah itu lebih bagus atau di bawahnya gitu. Tapi emang nggak mungkin sampai minusnya tuh nggak sampai berapa persen banget lah, paling 10%. Yang pusingnya itu sih. Kalau misalnya nggak sesuai itu ya, dari jatuhnya produksinya. dari produksiannya ya. Iya, nah itu bikin pusing. Syukur-syukur kalau misalnya customer mau Nerima. nerima. Kalau enggak, iya juga gimana ya, bener dong? juga. Sedangkan kita Bener-bener. udah ngeluarin ongkos untuk bahan material, karyawan Iya, juga, karyawan mesinnya, juga, kan mesin. udah jalan juga semuanya. Itu sih yang paling pusing. Tapi gue sih fair-fairan aja ngomong itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Lumrah. Iya, lumrah banget yang terjadi hal-hal kayak gitu. Karena human error gak sih masuknya? Atau Enggak cuma human error, apapun bisa jadi error gitu. Bakal kepastian terjadi bakal pas kejadian. apakah gitu. dari si mesinnya Kalau enggak atau terlalu dari perfeksionis juga usernya atau customernya. Oh iya benar. Ya, jadi sedetil apapun ada titik kayak gitu warna hitam dia pasti komplain kalau dia perfeksionis ya. Benar. Iya itu tipikal customer yang baik hati. Betul kan? Dan tidak sombong. Iya, tidak sombong. Tolonglah bocorkan suara. Bangke. Ada aja anaknya iseng. Ada aja. Diikat aja nggak sih dia di situ? Diikat deh mendingan. Aduh, ini banyak cutnya gua nih. Ya udah biarin, ntar gak apa-apa. Terus tadi sampai mana? Gak enaknya, gak enaknya pusingnya. Iya, pusingnya. Tapi iya sih, salah satu customer yang ngeselin, enggak ngeselin, baik sebenarnya gitu. Membuat kita ngedobrak juga kan. Apa namanya, belajar lagi lebih Iya, dalam betul. dengan hal-hal ya nemu orang-orang kayak gini kan susah juga karena sales itu kan nemuin macam orang kan, banyak orang kan. Betul. Bener gak sih? Iya. Banyak karakter. Banyak karakter, banyak mood, apalagi ya itu yang semakin tua mereka harus kita hormatin kebanyakan. Ya gitulah. Gini, Ya. capek dong. Iya. Yes. Nah, terus kalau di dunia sales nih, pengaruh digital itu pengaruh besar gak sih di dunia sales? Ya lu udah nyoba. Oh gue ya. Iya. Sangat amat berpengaruh besar. Apa tuh? Karena Karena gini, kalau zaman dulu, emang kalau misalnya kayak sales kayak gitu segala macam itu dilakukan kayak ya Apple to kasarnya, apple ya? door to door lah Oh, door to kasarnya. door. Iya, betul. Door to door. Nah, cuman dengan adanya digitalisasi itu meningkatkan efisiensi. Yang dimana ketika lu misalnya di sini, lu nggak mesti door to door buat dapetin customer. Lu cukup di sini, ya lu kirim konten lu ke banyak tempat, ke semua tempat dalam waktu yang sama, secara bersamaan.
Iya benar sih. Jadi lu masarin satu produk ke semua orang di waktu yang sama gitu. Tapi banyak juga sales yang masih door to door. Yes, masih ada. Katanya ya, yang pernah gue dengar, dia tuh door to door itu lebih efektif daripada di dunia digital. Tergantung. Ya gue nggak tahu juga ya, tergantung Tapi ininya menurut gue sih. tergantung Produknya yang dia bawa apa. Iya. Ya. Karena waktu itu gue pernah ngeliat, kenapa sih lu bang mau door to door, emang nggak capek? Dia bilang ini lebih efektif dibanding sosial media. Dia bilang. Sebenarnya enaknya kalau door to door itu kita bisa langsung ketemu customer. Jadi kita bisa langsung meyakinkan dia. Kalau Oh iya, di benar. digital itu kita nggak bisa. Nggak bisa meyakinkan Iya, dia, karena kadang- saingan juga sih. Iya pasti. Nah. Sebenarnya door to door juga banyak saingannya sih. Iya. Kayak enaknya gitu kalau misalnya door to door lu bisa ketemu langsung, misalnya lu cakep nih kan Makasih langsung lah. lebih meyakinkan gitu kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Terus Iya. iya lebih enak negonya juga. Jadi misalnya hari ini kita nego, kalau ketemu langsung kan bisa langsung Ketemu Bu deal. 5.000 aja, iya langsung deal. Gas ya, langsung Iya, deal di kalau tempat ya. digital kan kita butuh waktu Yes. dan lain-lain. Tapi untuk branding menurut gue memang efektif Di, digital. iya digital benar, karena di digital tuh lebih luas juga sih. Tapi di dunia marketing tuh ada yang namanya sikut-sikutan gak sih dalam pekerjaan marketing, entah dari Maksudnya perusahaan lain, sesama divisi atau di luar nih? di luar atau di sesama divisi, adakah yang seperti itu? Karena kan mindset orang kan rata-rata kadang gue di divisi ini atau di yang lain gue harus lebih tinggi daripada yang lain. Oke. Kompetitif kali maksudnya. Enggak, lebih benar, ke sikut-sikutan. lebih ke arah sikut-sikutan sih. Apa ya kalau Ini pertanyaan zaman sikut-sikutan. sekarang apa sih ngomongnya? Apa ya? Kalau orang yang mau terlihat lebih Perfectionist. Pick me, Caper. pick me. ya Oh, itu pick apa me. pick me. Pick me, oh Gen Z. Gen. Kan lu juga. Iya, lu juga. Lu juga. Enggak gua. Kalau gue pribadi, kalau untuk internal sih enggak Enggak ya. ya. Karena gimana pun gue sih mikirnya untuk perusahaan, bukan Iya, untuk betul. perorangan. Kalau gue pribadi gitu sih mikirnya gitu. Jadi mau siapapun yang lebih tinggi atau siapapun yang lebih berprestasi itu justru bagus gitu. Justru itu menjadi semangat juga buat kita buat bisa lebih baik daripada temennya itu harusnya. Jadi harusnya. bersaingnya secara sehat. Tapi kalau misalnya eksternal di luar itu pasti ada sih sikut-sikutan sama vendor lain gitu ya, atau ya sama jualannya kayak kita sama vendor lain itu pasti ada sikut-sikutan karena gue pernah mengalami itu. Itu lebih kejam kali ya. Ya lumayan. Kejaman apa sih yang lu rasakan? Ya jadi gue nggak dapet PO lagi dari customer gue itu karena diambil sama vendor lain. Lu tahu gak apa yang dia ngungkapin ke si Kalau owner? spesifiknya sih gue nggak tahu. Cuman kalau misalnya eksternal lebih ke perang-perangan harga kali ya. Oh iya, bisa jadi perang-perangan harga sih, bisa Iya. jadi juga ngejatohin. Karena Mudah-mudahan banyak nggak ada sih yang kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Salah satu beberapa produk ada yang kayak gitulah. Lu Jal ada? Jujur karena gue masih baru, jadi yang gue tahu tuh hanya Gaya baik. Itu dia ya. ya ada sih masukan-masukan kayak misal kayak lu jadi marketing kayak gimana dari orang-orang sekitar cerita. Cuman kalau untuk rasanya langsung sih so far masih belum. Oh. Nih untuk Luka nih, kan karena lu udah 6 tahun di sales marketing. Apa sih yang membuat lu dulu pengen menjadi sales, atau memang sudah kecemplung kah atau gimana? To be honest, awalnya gue nggak suka jadi sales, sama kayak lo. Kenapa? Gue mau tahu tuh kenapa. Karena gue nggak suka kerja yang terlalu banyak push gitu ya, terlalu banyak Iya sih, target push-nya gitu. terlalu besar Push-nya juga. terlalu besar dan Pressure banget. sebenarnya pressure ya. Iya, Terus juga pressure-nya gede pressure-nya banget. terlalu besar. Terus tanggung jawabnya menurut gue terlalu berat Tinggi, juga iya. gitu. Awalnya itu. Ujung tombak coy. Kadang memang Itu sih. kenapa awalnya nggak mau? Iya, kenapa? Awalnya iya karena terlalu banyak pressure Pressure-nya, pressure pusing yang dan sangat tinggi. lain-lain. Tapi mungkin karena itu seiring berjalannya pendewasaan diri juga ya. Semakin lu dewasa pasti lu berani untuk mengambil suatu kewajiban yang jauh lebih besar. Betul Gitu. sih. Jadi ketika saat itu gue masih muda, gue nggak pengen kerja yang terlalu pusing kayak terlalu stres, ngapain gue kerja capek-capek Iya. gitu ya. Iya, gue juga dulu gitu. Kan sekarang masih muda kan? Iya, sih, Bu, masih. muda. Iya, alhamdulillah gue ya. Iya, 17 tahun sih gue. Wow, Beda tipis. sangat muda banget.
gitu. Tapi semakin lo dewasa pasti lo berani untuk mengambil sesuatu hal yang lebih besar. Dan menurut gue kalau hidup kayak flat aja juga nggak ada gunanya seru juga sih, ngapain. iya, nggak seru banget. Hambar ya. Terus berarti ibaratnya karena lu udah kecemplung lah ya? Enggak sih, ya ibarat awalnya gue nggak suka, terus gue akhirnya banting setir, terus akhirnya gue di Balik dunia lagi. sales dan marketing, tapi gue nggak langsung jadi sales dan marketing, gue lebih ke analyze, data analyze gitu kan. Launchingnya lumayan jauh dulu Kak? Enggak sih. Enggak jauh banget sih, iya nggak terlalu jauh. Cuma karena jadi gue tuh sudah punya pola tekniknya kayak gimana, gue sudah bisa baca market dan lain-lain ya. Ketika lo jadi sales dan marketing lo tinggal implementasi aja. oh iya betul sih. Gitu. Berarti memang ada bungkusan tersendiri dari lu nya juga sih ya. Menurut gue itu. Lu mau belajar lagi Iya, dalam sebelumnya. Iya, menurut gue justru itu suatu plus ya. Iya. Kalau misalnya lo jadi sales dan marketing doang tapi lo nggak bisa analisis dan lo nggak bisa baca market, baca customer Iya, itu nggak bisa perang, nggak bisa perang lu yang. nggak bakal ketemu di tengah-tengah. Lu ibaratnya kalau lagi perang, nih depan musuh lu lari dong tuh ya ditembak. Iya. Nggak bawa pasukan apa-apa kan? Nggak ngebekelin sesuatu. Iya Jadi sih, gitu. itu salah satu bentuk lu semangatnya sebagai sales juga dong berarti. Iya dong. Gitulah. Jadi gitu, Gila, terus udah 6 akhirnya tahun ya, lama sih. iya, analyze, lebih ke analyze, gue lebih megang data dan lain-lain. Jadi gue nggak kaget tuh kalau dikasih beribu-ribu data karena gue udah terbiasa untuk melihat itu gitu. Metainnya gampang deh, petainnya tuh. Iya, Gila. kayak gitu ya udah ada polanya lah gitu. Jadi ketika langsung terjun ke dunia sales ya udah dengan istilahnya apa ya? Distract. Pelajaran yang lo udah dapet ya tinggal lo terjun aja gitu. Oh, iya. Jadi lebih gampang sih menurut gue ya. Dan gue itu orangnya punya kayak curious gitu loh orangnya, penasaran. Oh, gitu. Penasaran dalam sesuatu hal. Iya. Apapun tuh. Apapun. Wow, sangat menarik ya. Jadi misalnya kayak sama Rijal karena sekarang gue ada temennya nih, jadi suka kayak nyoba sesuatu hal kayak Jal coba jualin ini coba pasarin yang ini dong, produk ini, produk itu, produk ini. Karena kalau kita nggak pernah coba kita nggak pernah tahu yang mana hasilnya yang berhasil. Yang mana? Iya benar sih. Iya. Setuju juga dengan hal itu. Karena sesuatu kita pasti hidup tuh harus mencoba sesuatu yang baru. Yes. Biar nggak garing. Tuh denger Theo. Jangan ngantuk, malah ngantuk Theo. Ini dilihat kamera. Nah, kalau untuk lu Jal, ada gak? Apa nih? Tadi pertanyaan yang tadi. Bengong apa? Coba diulang pertanyaan apa aja? Apa yang buat lu terjun ke dunia sales? Pertama, kalau gue tuh sebenarnya dari dulu emang suka aja sih. Kalau misalnya kita ngejual produk yang kita punya ke orang, ketika kita punya produk nih, produk itu disukain sama orang lain itu jadi suatu kepuasan sih. Ngerti ya? Bener sih. Jadi Kepuasan tersendiri yang lu dapet gitu. Iya gitu. Beda-beda sih emang. Kepuasan gua kan ngedit, bagusnya enak tuh. Kepuasan orang itu ya. Beda ya. Terus lagi muter-muterin sesuatu. Gua salah satunya tuh. Jadi seperti itu, kalau misalnya gue punya kayak gini gitu ya. Dan ini nih produk ini disukai sama banyak orang juga gitu. Itu satu kepuasan kayak berarti selera gue tuh orang lain juga banyak yang suka. Lu terangsang ya dengan hal itu. Lah bener dong, terangsang itu bukan kayak gitu ketawa tuh. Yang lain ngantuk. Terangsang itu kan banyak ini. Jadi terangsang. Jadi ya terangsang untuk jadi satisfying. Betul terpuaskan dengan hal itu. Yes. Lalu yang kedua juga dari faktor latar belakang untuk kayak misalnya gue kan kuliah jatuhnya nggak beda jauh juga sama bisnis marketing. Apa sih lu kuliah lo? IBM, dia International Business Management, jadi sama aja sih ujung-ujungnya belajar kayak marketing lah kita, nge-manage bisnis juga ujung-ujungnya. Gua akuntansi sih kuliah. Lu akuntansi, gua nggak tahu sih, gua bukan akuntansi soalnya, nggak ngerti. Terus di dunia marketing dan sales ini, lu apa sih perbedaan marketing dan sales sebenarnya? Ada perbedaan kah atau enggak? Kalau sebetulnya gini, kalau marketing itu lebih memasarkan aja. Sales? Kalau sales itu lebih langsung direct implementasi.
Oh, berarti beda ya? Jadi kalau marketing itu sebenarnya cuma kayak memasarkan branding dan lain-lain gitu. Tidak mengikut jual gitu? Nggak atau ikut gimana? jualan Nggak ya, dan ikut mereka jualan, nggak kan? punya target gitu. Kalau Iya. sales itu Ada target. ada targetnya. Dan lebih maksimalkan juga kalau sales kan. Iya. Pinterprint udah berapa lama sih? 3 tahun 3 ya sama tahun ya? kayak gue berada. Berarti lu dari nol dong Kak nih. Di sini tuh dari nol dong. Iya. Sama bos besar. Iya. Iya. Bener-bener dari nol banget tuh. Sebenarnya nggak dari nol karena kita udah pernah ada kan sebelumnya. Maksudnya ada di bisnis yang lain, Lain juga. produknya yang lain gitu. Jadi kalau Pinterprint packaging sendiri ini baru memang dari nol, dari awal gue masuk bergabung di sini. Oh iya, gue baru banget sih soalnya di sini kan. 3 tahun gue di sini. Ya berarti juga dari awal. Aja. 3 bulan lah. 3 bulan lulus probation ya, nggak tahu lulus apa nggak nih. Mau bahas lagi visinya nggak? Apa tuh? Kisi-kisi udah kayak ujian nih. Tapi selain dunia sales, selain ini, lu nyemplung juga gak sih kadang di produksi gitu? Lu nge-QC-in semuanya. Iyalah, karena kan tanggung jawab sales juga. Oh nyemplung juga berarti sales ya ke dunia produksi. Kita- Ibaratnya nge-QC lah. Iya, Gitu. kita checking aja quality control aja. Misalnya sampel nih dari produksi kita udah dapat, kita harus lihat sesuai atau enggak. Jangan mentah-mentah kita kasih customer. Oh, tetap lu harus apa namanya check-in dulu ya Karena sesuatu. kan itu tanggung jawab lo. Customer kan taunya lo bukan produksi. Iya sih benar. Tapi kalau misalkan dalam produksi, misalkan lu dapet sampelnya nih. Nah, dalam sampel itu salah, apakah semuanya akan salah juga atau enggak? Maksudnya gimana? Iya kan lu dapet sampel nih Sampel dari customer apa vendor? dari vendor dong. Oke. Terus salah. Hmm. Nah, itu lu rombak lagi kah atau Selama masih sampel, kita tuh masih berkesempatan untuk merubah apapun. Yes. jadi sampel tuh udah satu tok gitu doang Iya. yang dikasih ke lu? Iya, jadi nggak masalah kalau ada perubahan dari desain, ukuran, atau bahannya mereka kurang suka. Selama masih sampel, kita masih bisa ubah. Tapi kalau udah produksi itu yang bikin pusing sih. Dan seharusnya kita udah nggak bisa ngubah apa-apa. Tapi lu pernah kejadian hal itu atau enggak? Pernah yang bapak itu. Tapi kita balik lagi, kita kasih pengertian juga sih. Yes. Kita tanya dulu Itu apa? mereka box. Nggak puasnya kenapa. Terus setelah kita dapat feedback dari customer kayak gimana, kita kan jadi tahu permasalahan gimana nih. Iya, Ya udah bener-bener. kita problem solving aja, dibicarakan baik-baik, dan memang kita bilang karena kan sebelumnya udah ada sampelnya udah di ACC. Oh, berarti kesalahan dari mereka dong jatuhnya. Iya gak sih? Kalau pengen Jujur, egoisnya sih- jujur. Kalau pengen egoisnya sih ya mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Ah, Gitu. Tapi kan balik lagi kita kan juga sama customer itu kan jangan menganggap kayak gitu gitu. Iya, Kita sama-sama cari service, apa jalan sih? tengahnya aja. Service apanya sih kalau ini? Apa? Iya kalau ke customer tuh servisnya tuh harus bagus banget. Iya. Ketika dia habis beli pun ya servisnya masih harus berlanjut kan Iya. katanya. After sales. After sales bener-bener. Itu tuh. Terus kalau di dunia produksi nih kayak lu punya tips gak untuk bahan-bahan produksian yang bagus menurut lu itu apa sih di dunia box ataupun lakban? Oh, ada lakbannya juga ya. Gue kira dari tadi ngomonginnya box. Iya, loh. box. Ya nggak apa-apa, mau box mau ada Ini material ya? material. Sebenarnya kalau misalnya dari segi material, pertama kita harus menyesuaikan dulu dari apa yang ada di dalam packaging itu. Oh nggak serta merta sama ya? Beda-beda dong. Oh, kira kebutuhan sama berbeda. lu? Karena kan kita juga custom. Yes. Oh iya, oh iya bakmi ayam aja kan ini ada apa sih plastik apa sih boxnya itu? Laminasi. Iya kali lah, kagak tahu kan gua. Lah iya gua nggak tahu kan. Laminasinya. Ya. Iya. Yang kalau misalnya di packaging makanan lo lihat dalamnya itu Kayak ada agak minyak-minyak gitu. agak licin, Iya, itu licin. namanya laminasi. Tuh laminasi bro. Iya. Kalau nggak ada yang tahu. Apa tuh tadi? Lanjut Jadi ke untuk- pertanyaan. Jadi untuk dari segi material sih sebenarnya emang harus disesuaikan juga. Yang pertama itu pasti permintaan dari customer. Pasti berbeda-beda, ya kan? Lalu yang kedua produk dari si dalam packaging ini seperti apa? Karena kan
packaging tuh harus bisa ngebalance dari si produknya dalam. Oh. Misal contoh, kalau misal Ibaratnya baju kita gak sih? Iya, bisa dibilang. ya bisa dibilang gitulah. Keren. Ya terus lanjut. Nah, cuman cara contohnya tuh biar gampang, misal kita punya botol, kita mau kita lapisi dengan kardus, ya kan? Botol ini isinya air gitu. Kalau misalnya kita pakai material yang tipis-tipis, gampang hancur, jelek dong hasilnya. Betul. Nah, jadi harus disesuaikan lagi. Jadi materialnya diperbaiki atau ketebalan ditambah. Jadi seperti itu sih, harus menyesuaikan juga. Iya berarti harus menyesuaikan si customer atau si produk itu tersendiri. Yes, dan keinginan customer juga mau seperti apa. Misal ini brandingnya mereka mau produknya looknya seperti premium kah, atau biasa-biasa aja looksnya. Itu kan dari permintaan customer juga. Jadi emang dari request mereka sih sebenarnya. Terus kalau dari warna menurut lo sama tergantung dari si customer. Itu tergantung permintaan juga sih. Tapi ada maksud apa ya? Kan kalau kita catnya kayak aquaproof atau apa? Kalau si kardus itu apa sih? Cat-catnya? Ya pakai tinta ya, tinta cat. Tapi kita kurang tahu ya namanya tintanya. Itu sedetail itu sih susah ya. Mohon maaf ya, kita harus ngeliatin gitu mereknya apa. Enggak sih. Sekali ya. isinya gitu ya, Iya. mereknya apa satu-satu. Tapi mungkin boleh gue kasih saran sih, mungkin untuk brand sekarang packagingnya mungkin kebanyakan mereka lebih condong ke warna-warni yang colorful sama warnanya itu lebih soft. Kalem gitu ya. Iya, Iya. betul. Karena sih kayaknya dari kebanyakan baju kayak- juga sama. Iya. Ya kan? Sekarang tuh lagi kayak baju-baju kalem Ya, dikit soft lah warnanya. kayak lu lah, soft boy lah. Ya. Kalau lu fuckboy ya? Aduh, jangan dong, enggak dong. Waduh. Terakhir nih dari saya lah anjay. Saya. Dari gue nih, coba dong 2 tips sebagai sales yang baik. Tips sales yang baik itu seperti apa? Dari diri sendiri aja, nggak usah untuk semua sales, untuk diri lu. Tips untuk diri lu, sales Iya, yang iya. baik. Berapa nih tipsnya? Cukup 2. 300. Ah, 300. Habisan tuh kayaknya. Ya 3 tips. 3. Iya. Yang pertama, kalau misalnya dari gua itu sebenarnya mau permasalahan apapun juga, mau ibaratnya ada challenge apapun, hadapin aja sih, jalanin aja. Nggak usah terlalu dipikirin ribet-ribet. Soalnya kayak kebaikan mikir yang ada nggak gerak-gerak. Tapi ada tipikal orang juga yang mereka nggak mau mikirin tapi tetap kepikiran gimana tuh? Nah iya bener loh kayak Jadi gitu. ibaratnya gas terus aja. Nggak bisa, karena kalau sesuatu kita mikirin terlalu dalam-dalam, Gak bisa tidur men, bener ada yang kayak ini gitu. nggak bisa tidur kan, coba tenang dulu, tenang. Gak bisa, kadang Gini, ada orang yang kayak prinsip gini. Iya nggak bisa. gak bisa iya. Permasalahan esok hari, biarkan diri gue esok hari yang menghadapi. Kagak aja, gue pernah gak tidur lu ngalamin. Ngeleng terus Iya. ya. Kenapa ya kok bisa kayak gini bangsat. Tapi bener tuh kan, ya gue gak tau lah, manusia kan Iya. itu beda-beda. Ya mungkin lu kayak gitu kali ya tipsnya. Ya kalau gue kayak ibaratnya udah mau gimana pun ke depannya, ya udah serah diri, yang penting udah gue jalanin sebisa mungkin kan. Iya sih. Mau hasilnya buruk, mau hasilnya bagus, ya kita lihat ke depan nanti. Jadi yang Zodiak penting lu udah apa usaha. sih? Anjing zodiak apa sih? Scorpio. Scorpio Oh, dia. iya. Fuckboy makanya. Aduh kok fuckboy sih? Yang kagak gampang kepikiran juga dia kan. Emang iya. Enggak, kalau siapa kepikiran sumpah. Kalau Lu misalnya trust issue banget gak sih anaknya? iya lagi. Oh ya. Jadi yang bahas Tapi kalau Scorpio itu katanya ini apa namanya? apa? Posesif. Iya. Lu posisi bisa? Enggak sih. Lu udah Oh, berapa iya. tahun sih? Lebih ke arah otoriter. Presiden lu otoriter. Cita-cita gue jadi presiden. Emang iya. Iya. Iya sih. Jadi Lu- suatu lanjut yang lanjut. nggak boleh disentuh gitu. Terus apa lagi tuh? Oke, itu ibaratnya satu tadi ya. Ya, jalanin aja. Kedua, Berpikir positif. berpikir positif Terlalu juga ini banget. nggak bisa. Iya. Gue jujur, gue bukan tipe yang 100% bisa berpikir positif. Negatif gue anaknya. Pikirannya kan. Emang iya. Gue enggak lagi. Gue pasti. Bukan negatif ke arah yang lain. Maksudnya Kayak nggak bisa stay kayak nggak positif. bisa stay positif. Kayak Nggak, kadang makanya- nggak percaya sama orang gue. Serius? Gue enggak lagi. Gue orang yang nggak percaya sama orang. Nggak terlalu percaya banyak kecuali orang-orang terdekat gue. Yang benar dekat ya. Yang 100% tiap hari. Berarti lu gak percaya apa yang kita omongin ya? Oh, bukan gitu maksudnya Kaneli, ya Allah. Nih kayak misalkan ya, jatuhnya kan lu sales ketemu orang baru ya. Itu gua nggak bisa yang berbincang dengan kayak apa ya nggak bisa.
Oh iya. Gue orang yang so asik loh. Kadang kayak gitu gue. Oh, ya nggak bisa ngadu tuh. Iya ada tuh. Jangan, nggak bisa Makanya kan, ngadu nih orang. iya nggak bisa gue. Makanya kan si Alif sendiri nilai gue beda. Bukan, gue kan nanya, gue sempet, kenapa gue nggak lulus di Isuzu itu karena nilai gue nggak masuk ke arah sales. Apa sih yang DK apa nggak tahu lah. DSC. Iya itu. Nih, gue nggak masuk ke sales. Kayak gitu tuh. Berarti lu yang kayak gitu kali ya? Positif jatuhnya. Kalau gue sih ya nggak tahu loh. Gue sih nggak selalu positif sih, tapi kayak karena ibaratnya gini, kalau misalnya namanya pekerjaan sama dengan yang di rumah kan harus dibedakan gitu ya. Jadi, Iya sih benar. jadi ya benar harus bisa bahasanya profesional cenah. Iya. Harus bisa profesional gitu ya kan. benar. Jadi ya kalau misalnya emang udah tuntutan kerja dan kewajiban dan tanggung jawab lu, harus bisa Profesional, jalanin. benar profesional tapi bangunin sama samping lu ya waktu itu. Iya. itu emang lagi nggak enak badan sih sebenarnya. Job desk gue itu mau direvisi sama Alif. Apa tuh? Yang terakhir bangunin Rizal tidur. Tahan bang. Sales Ada capek sekali banget. kan? Apa lo? Sekali. Terus yang ketiga nih apa nih? Kenapa Kedua ya. Sampai 300 aja. Capek sampai besok nih mah. 300 soalnya sampai 300. Yang kedua. Yang itu- tiga bro. Yang kedua ya, yang kedua. Kan Yang masih kedua nggak jadi. nyambung ke satu. Yang kedua. Kalau yang kedua tuh jangan takut buat untuk berinteraksi sama orang sih. Jujur gue awalnya takut loh. Maksudnya kayak nggak pede Iya. buat ngobrol. Awal tuh gue kayak gitu. Dia kelihatan awal-awal tuh interview itu dia Gitu aja gitu enggak. Kayak gemeteran gitu ngomongnya. Nah, Gua enggak pernah ketemu orang gemeteran enggak. Tapi gua enggak percaya. Paham gak sih? Lu? Beda ya yang itu karena lu emang kayaknya tuh ketemu orang baru nggak mesti percaya cuy. iya sih benar. Kenapa mesti percaya? Iya orang lu nggak ada hubungan apa-apa juga. Iya, buat Enggak apa? baru Berarti juga. Bukan gitu, coy. Enggak baru juga maksudnya kayak gua cuma sekedar kenal atau apa gitu. Misalnya temennya temen gua gitu, walaupun gua kenal, gua ada nggak percaya dengan hal yang dia omongin. Berarti lu suka ini ya orangnya apa? Ngomongin di judgmental belakang gitu. Ngejudge orang gitu lu suka ya kayak gitu. Suka banget Hobi. gua. Iya hobi gua ngejudge orang. Berarti bertolak belakang. Kacau ya. Sama. Enggak gue nggak kayak gitu sama. Oh. Terus. Ya itu jangan takut berinteraksi aja sih. Coba-coba interaksi. Terus yang ketiga yang terakhir adalah ini yang pernah gue coba ya. Sebenarnya banyak sih. Kayak coba apa ya, hal baru juga sih salah satunya. Improve. Iya improve kayak. Improvement. Jadi kayak mikir nih. Improve. Lebih sering kayak Improvisasi. apa sih namanya? Evaluasi diri sendiri. Sumpah. Kayak lu kurangnya apa Karena nih? peradaban. Beda dong itu lagu pak. Jadi dulu. Kayak mikir nih apa nih yang salah apa enggak? Ada enggak yang salah dari gua gitu segala macam. Banyak ya? Iya nyadar kita juga. Ya sih, Gitu. bener. Harus belajar Jadi terus kayak- lah. Jadi buat jadi planning juga ke depannya. Iya. Bener. 3 tuh. Udah. Ada berapa lagi? 300 coy. 297. 7. Aduh 250. Nggak apa-apa nanti catat kirim ke gua aja. Iya boleh. Kalau lu bener kan Eli? Yang pertama jangan mudah Jangan puas. menyerah. Jangan mudah puas. Karena sales pasti harus nggak boleh puas sama Haus. apa yang lo deketin, harus selalu haus. Haus akan kepuasan. Apapun itu terserah ya. Terserah apa yang ada di otak lo. Enggak maksudnya haus kepuasan dengan kayak walaupun berarti jatuhnya kayak perfeksionis gak sih? Gue nggak tahu ya, tapi kalau gue pribadi gitu, gue nggak boleh cepet puas dengan apa yang gue dapetin. Misalnya gue dapet udah partner nih sama yang udah multinasional, gue harus dapetin yang lain lagi. Oh, Kalau gue gitu, yang Nggak cuma satu internasional berarti. gitu. iya. Lu, Boleh. lu udah pernah dapet belum sih yang internasional? Kalau brand enggak Brand. sih, tapi kalau UMKM yang ngomongnya bahasa Inggris nggak tahu ya dia itu Yang mana nih? apa nih? Ada kok ada beberapa. Oh. Nah itu ada beberapa yang ngechat sama kita, Pakai bahasa Inggris. ya dan nomornya juga nomor luar. Rusia Tapi juga bukan ada kan? scam ya, ya Rusia kemarin yang baru itu. Iya. Wih keren. Berarti nggak cuma orang Indo dong ya yang nyari Enggak pintar-pintar. dong. Anjing keren. Terus lanjut Kak. Tadi satu ya? Lu masih 0 itu. Sekarang 1. Anjir banget. Yang kedua justru bertolak belakang sama lo, kalau lo kan trust issue, kalau gue harus selalu positive thinking. Enggak trust issue sih. Enggak. Terus apa? Negative issue.
apa ya? Ya nggak percaya aja kadang gue sama orang. Oh, bukan trust issue atau apa? Nggak percaya. Kadang gue nggak percaya kayak di depan lu ngangguk aja, keren. Di belakang apaan sih lu ngomong apa? Kayak gitu gue Lo orang pernah gitu. ngalamin di sini kayaknya. Belum sih. Soalnya gue bisa Interview nih. dibalik gue ini gue orang yang kayak gini loh. Kalau kelihatan gue bisa ngeliat orang yang omongnya tinggi apa yang enggak itu maksudnya gue bisa ngeliat gitu. Sedikit lah. Enggak. Ya udah lu jadi HRD aja. Iya. Enggak lah. Iya, cocok ya. Iya. Jangan. Jangan. Terus Iya, gue harus selalu positive thinking. Karena kalau misalnya ini kan sales marketing udah pusing nih, di-push dari internal, Betul. eksternal. Kalau lu negative thinking, lu stres coy, Oh iya. ya kan? Jadi lu harus positive thinking. Kayak misalnya lu stres ngedevelop brand A, ya lu harus positive thinking. Setelah itu akan datang lagi yang lainnya mengalir ke pundi-pundi lo gitu. Itu kan berjalan berbarengan juga dengan Iya itu. sih berjalannya waktu. Iya. Iya. Kalau negatifnya kayaknya gue udahan deh. Stres ngelirik ya. Iya. Udah nggak bisa. Yang ketiga ya? Terus yang ketiga Nah, tiga. tadi apa sih? Lanjut. Iya. Yang ketiga. Apa ya? Yang ketiga apa ya? Yang ketiga bingung kan? Apa ya? Yang ketiga. Emang selalu 3 tuh pasti bingung gitu. Sebenarnya improve juga iya sih, tapi sama ya nggak seru ya. Iya nggak seru, jangan dong. Iya ngikutin aja nih Kak Nelly. Mau. Apa coba yang ketiga? Kan lagi syuting padahal kok. Yang ketiga ya lo itu sih lo harus rajin-rajin buat ngelihat kompetitor lo. Lo harus rajin-rajin buat analisis, jangan kelosan gitu, jangan keenakan. Jatuhnya kayak kita ngelihat kanan kiri kita untuk ngupgrade bukan sih? Untuk nge-upgrade sama kita lihat kira-kira hal apa yang baik yang bisa Didapat mereka, dicontoh. yang Ya. bisa kita contoh dari mereka. Oh, yang iya, negatifnya ya dikeluarin aja gitu, nggak usah diambil. Iya, Yang iya. positifnya harus kita ambil, apalagi kalau setuju itu gua. bagus. Nah. Dan itu lo bisa dengan kayak gitu lo bisa nambah ide lo lagi kan untuk jualan. Iya sih, gue juga gitu tuh kalau gitu. Iya. Bukan nyolong sih, tapi lebih ke arah Cari ngeliat- referensi lah Iya, ya. cari referensi yang bagus kayak gimana. Iya. Oke, jangan sampai ketinggalan di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, atau subscribe. Bisa lah share-share ke keluarga kalian yang berminat ingin menjadi sales atau marketing, ya kan? Boleh. Dan sekian dan sampai jumpa. Dadah.